Ada yang minta saran begini di grup Facebook. Bagi pengalamannya dong Min dan semua rekan yang pernah gagal bayar di Tunaiku Amar Bank. Ini saya gagal bayar sudah 9 bulan karena penghasilan bulanan lebih kecil dari pengeluaran bulanan. Pinjam ke Tunaiku juga karena gali lubang tutup lubang akibat desakan pinjol sebelumnya. Mulai bulan Februari lalu sampai sekarang diteror DC sama FC Tunaiku lewat kondar, kantor dan juga datang ke rumah. Sampai-sampai saya terpaksa resign dari kantor gara-gara orang kantor ikutan desak saya buat lunasin utang. Mau saya laporin ke OJK atas kegaduhan ini, tapi saya tidak ada bukti waktu DC atau FC bikin gaduh teleponin kantor terus. Minta saran dong Min atau rekan-rekan yang pernah alami kasus seperti saya. Ya. Anda minta saran apa? Ya kan? Minta sarannya dong Min atau rekan-rekan yang pernah alami kasus seperti saya. Saran apa, Bray? Ya, Anda sudah ditagih, sudah galbay, sudah resign, terus minta saran apa? Ya, Anda sudah mengalami semuanya gitu loh. Didatangin DC udah, kantornya ditelepon udah, ya. Bahkan sampai Anda resign, ya kan? Jadi saran apa gitu? Saran untuk melaporkan pinjol ini ke OJK nggak akan mempan. Ya, OJK tahu sendiri kayak apa. Ya kan, mau korban ini bunuh diri, mengakhiri hidup, mau korban ini nyolong minimarket, ya mau bawa pistol ke bank, ya kan buat lunasin pinjol, OJK diem aja, ya mau gaduh-gaduh kayak gimana, gaduh-gaduhnya mau ngelaporin ke OJK nggak bisa. Jadi saran saya buat Anda yang galbay-galbay di pinjol, ya kan, reaksi itu lebih penting daripada masalah pinjol yang datang ke kita. Misal contoh ditelepon kantornya, ya kan, teman-teman suruh ngedesak lunasin utangnya, santai sih, ya kan, santai aja gitu. Kalau kamu ya bilang ke temennya, kalau kamu mau saya lunasin utang, sini minta, ya kan, duitnya saya lunasin kalau ada uangnya, ya. Jangan sampai hanya karena teman-teman yang ngedesak suruh ngelunasin utang Andanya resign gitu loh, kecuali memang Andanya pengen resign beneran gitu loh. Ini ada kesempatan bagus nih, alasannya nih, ya kan, karena saya diteror pinjol, ya udah deh resign aja gitu kan. Ya itu terserah Anda. Kalau begini terkesannya pinjolnya yang menang, ya, pinjolnya yang menang. Yes, ya, kita sudah bikin orang ini resign, ya. Oh, dia nasabah ini galbay gitu kan. Ya sok galbay aja, yang penting kamu resign, kamu terpuruk, kamu jatuh, ya kan. Senang saya lihatnya kayak gitu guys. Ya, saran saya buat Anda, buat masennya juga ini, ya, ketika ada permasalahan pinjol nanti ke depannya, ya, jaga reaksi Anda ketika nanti datang permasalahan pinjol yang lainnya, ya. Dan sangat saya sarankan adalah reaksi yang tenang. Tenang saja dulu, ya kan. Kenapa tenang? Nggak di penjara kok, ya. Kecuali hari ini galbayers, ya, penjara, ya kan. Nanti kita rombongan, ya kan, di sini di grup Facebook Raja Galbay ada 87.000 anggotanya, di subscriber saya ada 150.000. Jadi saya sama anggota-anggota subscriber saya juga, waduh, udah penuh, ya kan, penjaranya gitu loh. Itu baru panik, itu baru minta saran. Artinya begini guys, ya, maksudnya kita ini harus cerdas, harus cerdik, ya. Jangan mengandalkan emosi saja. Wah, iya pinjol memang begitu, harus dilawan, harus dianu gitu kan. Aduh, ya guys, ya, kita harus cerdik. Kalau sudah galbay, ada telepon kantor, telepon ini, santai saja dulu, ya kan. Belum tentu Anda itu dipecat. Di sini dipecat nggak sih, ya kan? Di sini kan terpaksa resign, bukan dipecat, gitu ya. Jadi kita harus cerdas. Cerdasnya itu melebihi dari pinjol-pinjol tersebut, ya. Misal kita disebar data, bilang aja, oh itu data saya dipakai sama orang lain, ya kan. Ada nih beritanya tuh, pinjol memakai data orang sembarangan, ada, ya. Di sini ada komentar, Tunaiku legal tapi rasa ilegal. Itu semua gimana, ya kan. Kalau kita Tunaikunya legal tapi rasa ilegal, ya berarti kan kita yang harus cerdik gitu kan. Wah, OJK-nya harus dianu. Memang guys, dari dulu OJK-nya harus waduh, ya, kalau bisa bubarin, ya kan, bubar aja gitu kan. Atau kasih ke YouTuber lah pengurusan pinjol itu, biar dibubarin semua pinjolnya gitu kan. Tapi kenyataannya gimana? Sekarang pinjol masih ada aja, ya kan. Berarti kitanya yang harus cerdas menyikapinya guys. Oke?
Semangat terus ya Bang Sen dan yang lainnya gitu ya. Kalau sudah terjadi ya sudah terjadi. Lalu ada lagi, mohon diloloskan admin, punten Bade Naros Sugan Ayanu sepengalaman, biasanya KP datang berapa kali gitu ya. Kalau ada pengalaman kredit pintar biasanya berapa kali gitu. Ini suratnya lah gitu. Ini pihak ketiga, ini mitra koleksi mandiri gitu kan. Jawabannya adalah berkali-kali. Ya, karena itu kehendak manusia, tidak ada yang tahu, ya kan. Bisa saja DC ini dimarahin, kamu tagih si A ini, ya sampai dapat, ya setiap hari harus ke situ, ya kan. Beda-beda pengalaman orang, ada yang 10 kali, kalau saya 1 kali, ya. Kenapa 1 kali didatangi DCKP? Karena saya bilang saya tidak akan bayar sama sekali, terserah Anda mau ke sini sampai 1000 kali juga silakan saja, akan saya sambut, ya. Tapi satu hal yang pasti, saya tidak akan bayar. Gitu guys. Ya, jadi DCKP-nya ya udah nggak kesini-sini lagi gitu, nggak ke saya lagi. Gitu ya. Artinya apa? Artinya kembali lagi adalah kecerdasan kita menyikapi perpinjolan ini guys. Ya, ini kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Oke? Info yang pernah galbay 360 kredit, ada kami kredit pintar isi cash aman. Ya saya galbay di sini semua, ya galbay di sini semua, gitu loh ya. Apanya? Anda mau nyari info apa? Apakah DC lapangan? Apakah masuk selik OJK? Gitu kan? Semua itu tidak masalah sama sekali. Ya, yang masalah itu adalah ketika Anda galbay, ya kan? Anda sudah galbay nih, ya. Tapi masih sibuk di situ aja guys. Kayak yang paling penting aja pinjol itu. Ya, padahal yang paling penting itu ada di depan mata kita ketika kita di rumah. Siapa? Ya kan? Anak-anak. Ya. Mungkin istri kita, mungkin ibu kita, mungkin orang tua kita, mungkin adik kita yang sedang butuh bantuan finansial. Ya. Bahkan kalau semuanya sudah tidak penting, ya, yang penting itu apa? Diri kita sendiri, guys. Ya, diri kita sendiri mementingkan hal yang berkualitas. Contoh, ya kan, sampai kapan kita itu mau terpuruk terus, atau bahasa kasarnya ya, sampai kapan kita itu mau miskin terus, ya. Anda nggak mau punya motor Yamaha yang 150 cc itu, apa NMAX atau apa gitu kan, udah punya, mau nggak punya mobil, ya, sudah punya, mau nggak punya mobil Alphard, udah punya, mau nggak punya mobil Ferrari, ya kan. Terus guys, itu berkualitas, ngurusin hal berkualitas. Kalau aduh, 360 kredit ini begini banget penagihannya kan. Ya. Anda punya ya pasukan buzzer 1000 orang lawan DC 1 orang, itu kayaknya kalah buzzer Anda itu, guys. Ya. Iya, kenapa? Karena sudah dilatih. Mau DC 360 kredit, ada kami kredit pintar isi guys, itu sudah dilatih semua, guys. Ya, mereka sudah punya template-nya. Ya. Si nasabah A janji bayar, kasih template janji bayar. Janji aja. Anda dididik begitu sama orang tua Anda, dididik janji terus, ya tidak ada pembuktiannya. Pantas saja Anda minjol dan galbay, dasar goblok. Nah, tersinggung kan kita? Terus ngechat terus sampai apa? Sampai dikirimi damkar, sampai dikirimi Shopee Food, sampai dikirimi hal-hal aneh lainnya. Ya kan? Jadi kita memang harus menjaga ya emosi kita, pikiran kita dengan cara mengabaikan semuanya, mengabaikan penagihan itu. Kalau kita sekali meladeni penagihan, waduh emosi guys, ya emosi, dan akan menghancurkan 1 hari full kita itu. Ya, sedangkan kita ditagih setiap hari. Ya, misalkan kita berdebat hari ini, ya, mood udah jelek, nggak mau usaha, nggak mau kerja, ya kan. Besoknya dapat lagi tagihan, besoknya dapat lagi penagihan WA, terus saja ngeladenin. Nggak mood kerja, nggak mood usaha, ya terus saja, ya kan. Maka dari itu, ya zaman 2025 ini atau tahun 2025 ini kitalah yang harus cerdas menyikapi gagal bayar di pinjol. Oke? Ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.